Dan saya mau tanya lagi bang, karena sekarang tuh yang lagi viral kabar tentang pemulangan TKI ilegal. Wow. Abang sampai di situ kabar dengar? Wah ini kalau berbicara tentang ilegal itu sebenarnya saya itu angkat tangan, nggak mau terjun ke sana. Tapi kenapa? Di setiap kali saya mengabarkan informasi penerbangan dan pastinya banyak TKI ilegal yang bertanya tentang itu. Oleh karena itu saya juga ingin mencari tahu seperti apa sih atau bagaimana agar bisa membantu untuk memberikan cara bahwa TKI ilegal juga bisa pulang. Oke, di sini saya akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Nafisa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di video kali ini alhamdulillah saya lagi bersama Kang Idai Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar bang? Alhamdulillah bang, sehat. Mungkin kalian semua udah pada tahu ya tentang Kang Idai karena beliau adalah YouTuber senior yang berada di kota yang berada di kota Taif. Benar. Tapi beliau meskipun mukimnya di kota Taif, sering ada di Madinah, ada di Tabuk. Benar. Kemarin terakhir di Tabuk ya, Bang. Iya, terakhir di Tabuk. Kalau di Jeddah kayak halamannya aja, teman-teman. Karena beliau ini ada bisnis apa sih, Bang? Alhamdulillah sih lumayan untuk saat ini. Saya memanfaatkan keadaan aja karena lagi liburan di Taif, jadi ya ada bisnis tambahan di Jeddah. Masya Allah. Dan juga kemarin ke Riyadh gitu. Iya, ke Riyadh juga. Saya lihat di channel abang tuh sering memberitahukan jadwal penerbangan. Benar. Dan sering membantu para TKI Indonesia yang pengen pulang ke Indonesia. Iya benar. Benar Bang ya? Benar banget, karena sekarang saya lebih terjun ke dunia penerbangan. Kenapa? Karena suka banget ada di sana. Sementara vlogger yang lain jarang yang ada di sana gitu. Jadi saya lebih memilih untuk memberikan informasi yang insya Allah informasi ini bisa bermanfaat bagi TKI atau WNI yang ada di sini. Benar. Abang kayaknya di penerbangan khususnya di Garuda sama Lion Air ya? Garuda atau khususnya lebih ke penerbangan maskapai Indonesia. Baik Lion Air baik Citylink insya Allah. Tapi untuk boleh diinformasikan untuk bulan ini atau bulan depan penerbangan ke Indonesia, mungkin teman-teman dari viewer saya ada yang pengen tahu Bang. Untuk penerbangan sebenarnya sih semenjak pandemi banyak majikan itu tidak percaya bahwa ada penerbangan ke Indonesia. Padahal semenjak pandemi itu lebih dari mungkin sampai 50 kali ada kali. Seperti ya gitu. Pokoknya udah berpuluh kali bahwa penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia itu selalu ada, tetap ada. Kalau dari Indonesia dari Arab Saudi ke Indonesia, baik Lion Air, baik Garuda, Saudia, Citylink, itu selalu ada penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Itu minimal berapa minggu sekali Bang? Per bulan. Dari setiap bulannya kalau untuk maskapai Garuda Indonesia biasanya ada banyak jadwal, bahkan dari sebulan bisa sampai 5 kali jadwal. Tapi kadang karena untuk saat ini kan jemaah umrah sudah tidak ada lagi, jadi hanya kadang 2 kali 3 kali gitu dalam sebulan untuk Garuda. Untuk Lion Air untuk saat ini kayaknya udah gak berani terbang. Kenapa Bang? Karena Lion Air mungkin tidak mau datang ke Arab Saudi dengan tanpa penumpang kosong. Benar. Jadi ya rugi. Berat sih benar. Oh iya Bang, itu penerbangan itu kebanyakan ke Jakarta apa ke wilayah lain kayak Surabaya atau Kalimantan gitu ada Bang? Untuk saat ini hanya Jakarta. Jakarta. Ya. Jadi kemarin sempat ke Surabaya, tapi itu Lion Air. Dan sekarang Lion Air nggak ada, karena itu masa umroh yang semenjak pandemi umroh pernah dibuka dan ditutup lagi kan. Nah kalau untuk saat ini hanya Garuda dari Jeddah ke Jakarta saja. Yang untuk Surabaya masih belum ya? Masih belum.
untuk jadwal yang bulan depan belum itu. Bulan depan April ya. Bulan depan April kita belum update. Karena belum merilis ya. Insya Allah kalau udah rilis, saya akan bagikan informasi jadwal-jadwal penerbangan di bulan April. Nah, jadi teman-teman yang pengen tahu tentang penerbangan, jadwal penerbangan, kalian boleh mampir channelnya Kang Idai Adventure. Nanti saya akan kasih linknya atau nama channelnya di sini ya. Dan saya mau bertanya lagi Bang, karena sekarang tuh yang lagi viral kabar tentang pemulangan TKI ilegal. Wow. Abang sampai di situ kabar dengar? Wah ini kalau berbicara tentang ilegal itu sebenarnya saya itu angkat tangan, nggak mau terjun ke sana. Tapi kenapa? Di setiap kali saya mengabarkan informasi penerbangan dan pastinya banyak TKI ilegal yang bertanya tentang itu. Oleh karena itu saya juga ingin mencari tahu seperti apa sih atau bagaimana agar bisa membantu untuk memberikan cara bahwa TKI ilegal juga bisa pulang. Oke, di sini saya menjawabnya. Jadi untuk TKI ilegal untuk saat ini yang mau lewat Tarhil itu ditutup, belum buka. Kalau untuk Tarhil, ya. Terus kalau kan ada istilah lewat depan, nah, lewat depan itu Bang, istilah lewat depan itu yang lagi viral itu istilah lewat depan. Gimana bisa nggak kan gitu Bang? Sebenarnya itu ini udah mempublik gitu istilahnya bahwa TKI ilegal bisa pulang lewat depan. Benar sekali. Tapi tetap itu kan harus melalui Basma dan juga ada beberapa sebagian yang mungkin bisa untuk membantu secara pemulangan lewat depan. Namun tetap itu akan membutuhkan biaya yang lumayan sih. Tapi untuk lebih jelasnya ya insya Allah bisa kalian WhatsApp atau memang mencari orang-orang yang memang bisa membantu pemulangan secara lewat depan. Sampai bisa membantu nggak? Saya insya Allah kalau saya sendiri juga, cuman mungkin ada kenalan-kenalan yang bisa memberikan jalan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang tadi istilahnya pulang lewat depan, kalau pengen bantuan, insya Allah abang ini bisa membantu. Insya Allah Bang ya. Iya. Dan kan kemarin kan itu ada pengumuman di laman resminya KJRI Bang, kalau ada pendaftaran pemulangan yang bisa umroh. Iya. Itu boleh dijelaskan Bang kalau sampean bisa menjelaskan tentang itu? Oke. Di sini juga saya sempat membuat video di TikTok bahwa ada Basma gratis. Ya. Sementara itu seperti yang Bang Zainal barusan tanyakan ke saya bahwa ada pemulangan secara lewat depan kan. Nah, kalau Basma, kenapa saya bilang ini Basma gratis? Dalam artian KJRI mensilahkan bagi visa umroh. Sekali lagi ini buat visa umrohan ya. Visa umroh. Jangan bukan berarti buat semuanya. Ya, kaburan. Cuman visa umroh dan visa umrohan pun terbatas bagi yang datang ke Arab Saudinya itu di atas 2009. Berarti 2010 bisa. Jadi di bawah 2010 yakni 2008 udah nggak bisa daftar. Nggak bisa lagi. Jadi itu aja yang memiliki tahun sekian itu bisa langsung pergi ke KJRI untuk melakukan basmah. Melakukan basmah itu berarti ya buat membuat bayan safar. Jadi surat untuk pulang itu ke dari Jawazat langsung ke KJRI. Dan kenapa disebut basmah gratis? Kenapa Bang? Ya karena ada sebagian orang atau ada sebagian kelompok yang memang melakukan basmah secara meminta bayaran yang tinggi. Itu dia. Jadi sekali lagi kalau memang kalian punya visa umroh atau sekian, jika ada orang yang meminta uang tinggi sekian-sekian itu hiraukan. Nah, namun kembali lagi kecuali untuk transportasi atau jasa sedikit jasa ya itu wajar. Itu wajar. Masa kalau mau gratis banget ya jalan kaki lah. Dan kayaknya itu mungkin sudah tidak berlaku mungkin atau gimana Bang buat yang di Saparoh yang basmah gratis itu? Ya insya Allah. Masih tetap berlaku ya. Jadi bedanya apa teman-teman? Bedanya basmah gratis sama basmah yang bayar seperti yang tadi saya sama Bang Idai omongin, yang istilah pulang lewat depan itu basmah itu bukan itu ya Bang ya. Ada orang yang nganterin ke mana itu Bang? Ke Sumesi. Anggap aja ke kantor imigrasi, bener Bang? Iya sih. Di sana diproses dan itu melewati bantuan dari teman-teman itu Bang ya.
Dan kalau yang sekarang yang gratis itu dibantu oleh KJRI sendiri untuk mengambil basmah, yaitu Oraga Exit ya Iya. itu kalau nggak salah. Dan yang satu yang perlu kalian ingat juga, untuk tiket harus beli. Ya, untuk tiket harus beli ya. Bukan berarti basma gratis, tiket gratis, tidak. Dan tiketnya beli ke Bang Idai. Gitu teman-teman. Iya, kalau mau tiket silahkan langsung aja ke WhatsApp saya ya. WhatsApp atau ada IG atau apa, Iya, ada silakan, semua. silakan. Di Messenger juga ada. Dan ada satu lagi yang mau ditanyakan sama saya Bang, karena Masya Allah sampean ini tentang kabar peraturan atau apa yang di Arab Saudi, Masya Allah Abang ini selalu update teman-teman. Mungkin ini banyak dari kalian yang pengen tahu gimana ibadah haji yang akan datang. Adakah jemaah dari Indonesia yang bisa hadir ke melaksanakan ibadah haji ke Saudi Arabia Untuk saat untuk ini, tahun ini ya. Aduh, tentang haji. Sebenarnya sih saya ingat perkataan dari konsulat haji Pandang di Bali, ya, di Jeddah. Saya bertanya ke beliau, Pak, gimana nih tahun 2021 kira-kira ada nggak hajian? Jawabannya apa? Dia bilang masih terlalu dini. Sampai sekarang masih terlalu Iya. dini. karena kebijakan Arab itu kan tahu sendiri, kalau kebijakan Arab Saudi itu memang secara tiba-tiba ya, dadakan. Iya benar. Saya udah Enggak dari misalkan dari 5 bulan sebelumnya haji akan ada gitu. Untuk saat ini sih maksudnya terlalu dini ini untuk di masa pandemi ya, di masa pandemi Covid. Karena kita tidak tahu apakah Covid itu akan naik lagi atau akan semakin turun dan bersih gitu. Karena apa Bang, yang banyak sekarang saya terutama itu saya melihat di Facebook, kalau hajian tahun ini akan dibuka tapi dengan persyaratan segini, persyaratan gini. Benar. Sepengetahuan Abang untuk saat ini masih terlalu dini. Jadi kabar yang valid belum ada. Yang belum resmi, untuk yang resmi sama sekali tidak ada. Namun yang saya dengar dari kabar-kabar orang yang ada di Indonesia ya, bukan yang ada di Arab Saudi ini, yang ada di Indonesia udah ada beberapa persiapan. Ya, mulai dari daftar ini, daftar itu, dan insya Allah saya juga akan menayangkan tentang seputar haji nih. Ya, ada orang yang seputar ini, seputar itu, dan juga ada yang apa ya, misalnya untuk haji yang dari Indonesia itu udah banyak yang saya lihat persiapan. Terus untuk melihat sosial media dari kementerian atau konsulat haji di sini, orang Indonesia, Pak Endang ini, yang saya lihat juga sudah mulai banyak pertemuan antara Kementerian Haji ini dan dari kementerian ini. Kemungkinan sih akan ada. Sekali lagi, untuk menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi sih kayaknya akan seperti tahun lalu, kemarin ya. Ada hajian, cuma tapi terbatas dan itu melalui pendaftaran yang sangat ya, lumayan sulit ya. Itu dia. Nah, kenapa sih ya, kita doakan saja semoga ibadah haji tahun ini jemaah dari Indonesia bisa datang, bisa hadir dan dengan persyaratan yang tidak begitu rumit agar para jemaah bisa melaksanakan ibadah haji. Benar nggak Bang? Benar. Dan ada lagi Bang yang mau ditanyakan sama saya tentang kapankah akan dibuka penerbangan dari Indonesia ke Saudi, karena untuk sekarang penerbangan dari Indonesia ke Saudi masih ditangguhkan teman-teman, dan banyak sekali teman-teman khususnya yang TKI yang kemarin dia cuti sekarang tidak bisa kembali dikarenakan penangguhan penerbangan. Masih ditangguhkan. Oke. Berbicara tentang penerbangan, orang kadang sering keliru gitu antara penerbangan sudah dibuka atau belum. Kadang saya menyampaikan bahwa penerbangan ada, tapi itu dari Arab Saudi ke Indonesia. Bagaimana kalau sebaliknya, itu masih tetap sampai saat ini masih tetap ditangguhkan. Namun yang saya lihat ada beberapa channel atau memang YouTube yang memberitakan bahwa Indonesia sudah buka kembali dari Indonesia untuk Arab Saudi. Itu sama sekali tidak benar, khusus untuk TKI ya. Karena kita sebagai TKI maka kita harus menyebarkan apa yang TKI butuhkan. WNI, wah ini nih, takutnya nanti mereka salah paham. Kemarin dari Kementerian Dalam Negeri sudah menyebarkan seputar Indonesia ada penerbangan nih, ini dari Indonesia ke Saudi. Oke, ada, tapi itu bukan untuk WNI. Bukan untuk TKI yang cuti.
itu hanya beberapa apa ya, seolah-olah nggak ada sih, kayak diplomat, mungkin pekerja KJRI atau pekerja kesehatan, ataupun orang Arab yang tertinggal di Indonesia, maksudnya yang mau kembali ke Arab Saudi, dan itu sama sekali jarang banget itu, dan bukan untuk WNI. Bukan untuk WNI ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mendengarkan atau mendengar berita kalau penerbangan dari Indonesia sudah dibuka, itu belum. Untuk saat ini belum. Saat ini belum. Insya Allah semoga kedepannya minggu atau 2 minggu lagi dibuka. Secepatnya lah. Supaya kita bisa, ya soalnya apa bang? Sebenarnya saya udah punya cuti bang, tapi gak berani cuti karena takutnya di Indonesianya gak bisa balik. Banyak orang yang batal cuti gara-gara penerbangan dari Indonesia ditangguhkan, dan itu sangat apa ya bang? Sangat kecewa lah. Kecewanya kita udah siap-siap mau pulang, dan ternyata setelah mau pulang kita malah ada peraturan kayak gini. Ya, sampai kemarin itu kurang 2 hari bang, teman saya mau pulang kurang 2 hari udah jahis, udah siap semua, koper, oleh-oleh udah semua, dan bahkan udah banyak barangnya yang udah dikargoin, malah ada peraturan kayak gitu dia batal, takut kan, kasihan. Aduh ya Allah, saya juga gak mengerti sih dengan dengan semua ini, kebijakan-kebijakan yang seperti ini yang diterapkan oleh Arab Saudi. Namun mau tidak mau ya gimana lagi sih? Ya kita harus harus selalu mendukung lah peraturan dari Saudi, karena peraturan ini nggak semata-mata hanya kepentingan pribadi, kepentingan negara, hanya itu semuanya dalam kepentingan mengatasi wabah ini. Benar nggak bang? Benar banget, karena seorang pemerintah tentunya harus lebih hati-hati untuk rakyat. Bukan oke kita mungkin berpikiran apaan sih ini lagi, nggak boleh gini oke, untuk pribadi ya, untuk pribadi benar. Tapi kan pemerintah itu atau kerajaan, dia bertanggung jawab untuk seluruh rakyat Saudi ataupun warga ajnabi gitu teman-teman. Jadi kita harus mendukung lah apa peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, kita harus mendukung dan harus mentaatinya. Kalau nggak mentaati, kalian akan mendapatkan sanksi, dan sanksi di sini masya Allah tabarakallah sangat mahal-mahal banget. Dari masker aja itu bisa diturunin segini, itu udah 1.000. 1.000 itu berapa teman-teman? Untuk sekarang penukaran uang 3.700.000. Iya, kan lumayan teman-teman buat ngirim ke Indonesia kalau punya uang 1.000. Jadi bang, gimana kota Jeddah? Aku suka banget dengan Jeddah sih, senang tinggal di Jeddah itu. Soalnya kebanyakan orang yang mungkin di Taif kalau dari Jeddah, saya gak suka Jeddah karena panas. Ini malah kebalik teman-teman, karena bisnisnya banyak di Jeddah. Iya. Berarti sampean bukan suka sama cuacanya, suka sama bisnisnya ya? Iya, bukan karena itu sih. Kalau cuaca saya bisa adaptasi lah, bisa istilahnya kalau panas ya tinggal nyalin AC. Berarti abang ini netral orangnya teman-teman. Dan mungkin kita akhiri dulu ya bang, bincang-bincang kali ini cukup. Dan semoga video ini bermanfaat, semoga apa yang tadi abang Idai kabarkan dan informasikan semoga bermanfaat buat kalian semua, buat teman-teman tentunya. Buat kalian yang pengen tahu tentang kabar seputar Arab Saudi atau seputar tentang penerbangan dari Saudi atau dari Indonesia yang ke Saudi, kalian bisa langsung hubungi saya Bang Idai Adventure. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman perbincangan kita kali ini. Ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dan like, share ke sosial media kalian. Semoga video ini bermanfaat. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.